Halo Juventus Indonesia, kembali lagi bersama saya Dea di channel Bicara Juve. Hari ini kita akan bicara tentang mengapa taktik Sarri tidak berjalan mulus di musim pertamanya di Juventus. Sebelum memasuki awal musim 2019-2020, petinggi Juventus memilih berpisah dengan Allegri setelah 5 musim berjalan bersama. Pertanyaan muncul mengenai alasan mengapa Juve memutuskan untuk berpisah dari Allegri yang setiap musim mempersembahkan piala demi piala. Ada dua alasan yang kita dapatkan. Pertama, bersama Allegri, Juve memainkan pemain yang defensif dan pragmatis. Petinggi Juve memutuskan sudah waktunya untuk membawa Juve bermain lebih indah dan lebih menyerang agar lebih banyak menarik supporter baru. Kedua, pemainan defensif sangat efektif untuk menjuarai Liga Italia, tetapi seringkali gagal di kancah internasional terutama di Liga Champions. Juve terakhir kali menjuarai Liga Champions di musim 1996 24 tahun silam. Menjuarai Liga Champions adalah mimpi terbesar fans maupun petinggi Juventus. Dua alasan itu membuat Juventus berpisah dengan Allegri dan mulai mencari pelatih yang memiliki taktik menyerang. Pilihan itu jatuh pada Pep Guardiola atau Zinedine Zidane. Tapi pada saat itu baik Pep maupun Zidane tidak available. Dan akhirnya pilihan ketigalah yang dipilih Juve, yaitu Maurizio Sarri. Bersama Napoli, Sarri terkenal dengan permainan possession nan indah yang seringkali menghasilkan 3-4 gol dalam satu pertandingan. Cukup ideal untuk menjawab visi Juventus untuk musim 2019-2020. Musim ini pun berlalu, tetapi pada kenyataannya jarang sekali kita melihat permainan yang indah dan kemenangan yang meyakinkan dari Juventus. Lalu di mana salahnya? Kita mencoba membagi analisis ini menjadi 3 bagian. Yang pertama dari pihak manajemen, kemudian pelatih, dan pemain. Kesalahan pada pihak manajemen, kita tahu bersama bahwa taktik possession base seperti tiki-taka atau Sarri-Ball merupakan taktik yang sulit untuk dikuasai dan memerlukan pemain dengan karakteristik tertentu. Manajemen yaitu Nedved dan Paratici menghadirkan Sarri tanpa menghadirkan pemain yang dia butuhkan dan terlalu berfokus pada pemain bintang yang free agent atau gratis. Alhasil, kenyataan yang terjadi sampai akhir musim pun kita tidak melihat para pemain Juve sudah 100% menguasai Sarrisimo atau Sarri-Ball. Yang kedua, kita akan melihat kekurangan Sarri sebagai pelatih. Sarri merupakan seorang pelatih yang keras kepala, dalam artian ia adalah pelatih yang kaku dan susah untuk beradaptasi secara taktik. Kita bisa lihat di mana Juventus terus memainkan taktik yang sama yaitu 4-3-3 dari awal musim hingga akhir musim. Ini membuat Sarri tidak mampu mengeluarkan potensi-potensi pemain yang ada dalam kepelatihannya, kecuali Dybala dan Rabiot. Sarri juga pelatih yang tidak terlalu efektif dalam menggunakan pergantian pemain. Terlihat selama permainan berlangsung, kita dapat menebak siapa yang akan diganti olehnya di babak kedua. Misalkan Berna diganti Costa, Matuidi diganti Rabiot, Dybala diganti Higuain. Hal ini memudahkan tim lawan untuk membaca taktiknya. Selain itu, Sarri adalah pelatih yang kurang dalam people management. Ia seringkali membuat alasan atas kekalahannya yang akhirnya mempengaruhi psikis pemain. Pemain pun dapat meniru dia dalam mencari alasan atas kekalahan mereka. Sarri pun bukanlah seorang motivator yang baik, terlihat dari permainan Juve yang sering kali kekurangan grinta atau hasrat. Kita bisa bedakan dengan bagaimana permainan Juve di bawah asuhan Antonio Conte. Yang ketiga, kita akan melihat performa pemain di bawah asuhan Sarri. Para pemain terlihat sangat lambat beradaptasi dari gaya bermain defensif Allegri ke permainan possession-based Sarri. Hal ini dipengaruhi oleh umur rata-rata pemain Juve yang sudah tidak muda lagi. Semakin tua seorang pemain, maka semakin sulit ia untuk belajar teknik baru dan mengubah gaya permainannya. Selain itu, Sarri menerapkan taktik high pressure manakala timnya kehilangan bola. Hal ini tentu membutuhkan stamina yang tinggi yang tidak dapat kita jumpai pada pemain yang sudah berumur. Pemain Juventus juga kesulitan mengubah gaya bertahan dari hybrid zonal defense Allegri ke full zonal defense Sarri. Full zonal defense memerlukan konsentrasi yang tinggi dalam menjaga ruang antar pemain saat bertahan. Pemain Juve seringkali kehilangan konsentrasi yang menyebabkan mereka sering kebobolan, terutama dari skema counter attack yang diterapkan lawan. Bukan hanya itu, kita pun melihat pemain Juve sepertinya tidak nyaman bermain dengan taktik possession base. Terlihat dari lambatnya kecepatan operan, tanpa adanya pergerakan, tanpa bola, dan operan-operan yang dilakukan yaitu tanpa visi. Hal itu menyebabkan Juventus seringkali gagal menuntaskan serangan yang dibangun dari belakang dan menghasilkan gol. Kita dapat melihat kebanyakan gol Juventus berasal dari penampilan skill individu dari Ronaldo atau Dybala, bukan hasil dari kerjasama tim yang mengalir indah yang seharusnya kita harapkan saat manajemen mempekerjakan Sarri. Belum lagi faktor cedera dan faktor pandemi COVID-19 yang mengganggu setiap adaptasi pemain terhadap Sarri-Ball.
Sekarang kita akan melihat secara detail performa pemain dari setiap posisi di formasi 4-3-3 Juventus. Untuk posisi kiper, tidak ada keluhan berarti Szczęsny dan Buffon bermain bagus di bawah mister gawang Juve sepanjang musim. Di barisan pertahanan kita mendapatkan ketidakberuntungan karena beberapa punggawa mengalami cedera seperti kapten Giorgio, Demiral, dan De Sciglio. De Ligt bermain luar biasa di pertengahan dan musim akhir, tetapi penampilannya di awal musim tidak terlalu bagus. Cukup wajar karena ia masih muda dan merupakan pemain baru di liga yang baru. Beruntung Bonucci dapat membantunya dalam proses adaptasinya. Sampai akhir musim tandem, Bonucci dan De Ligt cukup dapat diandalkan. Petaka muncul ketika di akhir musim, Bonucci dan De Ligt harus beberapa kali absen karena cedera dan akumulasi kartu. Rugani pun bermain menggantikan salah satu dari mereka. Apa yang bisa kita harapkan dari back yang jarang bermain? Tidak heran, selama Rugani bermain, ia menyumbang 36,7% kebobolan dari total kebobolan Juve. Kondisi fullback pun tidak terlalu bersinar. Cuadrado cukup solid, tapi Danilo dan Alessandro tidak dapat diandalkan manakala tim dalam fase menyerang. Fullback Juventus pun sangat jarang melakukan tusukan atau crossing berbahaya, padahal kita memiliki predator di kotak penalti dalam diri Ronaldo. Lini tengah merupakan lini yang paling tajam mendapatkan kritik karena ketidakmampuannya secara konsisten membuat peluang bagi lini depan Juventus. Pjanic sebagai regista sangat luar biasa di awal musim. Ia pun sempat mengatakan ia memainkan permainan terbaiknya di bawah asuhan Sarri. Tetapi musim terus berlanjut, performanya pun semakin menurun manakala jadwal permainan semakin intens. Bentancur sebagai Mezzala bermain cukup solid. Matuidi di awal seringkali dimainkan. Sarri mengatakan Matuidi menghasilkan keseimbangan di lini tengah karena Ronaldo tidak dapat bertahan kala Juve kehilangan bola. Tetapi selain keseimbangan, apalagi yang ia hasilkan? Hampir tidak ada. Kontrol bolanya buruk, operannya gugup, padahal dua hal itu yang sangat penting bagi Sarribal. Beruntung bagi Juve, Rabiot kembali hidup di akhir musim dan sangat baik menggantikan peran Matuidi. Di awal musim, selain Rabiot, Juve juga memboyong Ramsey dari Arsenal. Tetapi sampai akhir musim, Ramsey tidak memberikan kontribusi yang berarti karena seringkali dibekap cedera. Di lini depan, Juventus terus bertumpu pada performa cemerlang Ronaldo dan Dybala, meskipun keberadaan Ronaldo cukup membuat pusing Sarri, karena Ronaldo tidak melakukan kewajibannya untuk bertahan di kala Juventus kehilangan bola. Tugas ini lalu dibebankan kepada pemain tengah dan akhirnya pemain tengah pun staminanya lebih cepat terkuras. Satu hal yang sangat disyukuri adalah bahwa Sarri berhasil membuat Ronaldo bekerja sama dengan Dybala, satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Allegri. Higuain tidak terlalu memberi sumbangsi di tengah dan akhir musim. Berna pun seperti pemain yang selalu bermain namun terus berlari tanpa arah di lapangan. Costa beberapa kali tampil cemerlang tetapi ia pun sering dibekap cedera. Juventus sangat beruntung dapat memenangkan Scudetto dengan performa seperti ini. Pertanyaan bagi kita bersama, apakah performa seperti ini akan mampu membawa kita berjalan lebih jauh di Liga Champions? Satu hal yang patut kita ingat, prinsip Juventus, fino alla fine, berjuang hingga akhir. Terima kasih fellow Juventini, itulah sedikit analisis kami. Kalian bisa taruh analisis kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan Juve kita tercinta. Pencet tombol like kalau suka dan subscribe jika berkenan. Forza Juventus!